Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah. Perkenalkan, nama saya Insyira Samra, asal UIN Alauddin Makassar, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, jurusan Kesehatan Masyarakat, peminatan Epidemiologi 2019. Baiklah teman-teman, pada hari ini saya akan memaparkan mempresentasikan mengenai penyakit menular, yaitu demam berdarah dengue. Nah, bagaimana sih demam berdarah dengue itu? Apa sih demam berdarah dengue itu? Adapun pokok pembahasan yang akan kita bahas pada hari ini yaitu definisi dari DBD itu sendiri, terus bagaimana epidemiologinya, bagaimana etiologi, penularan, diagnosis, dan pencegahan dari DBD itu sendiri. Wah, jadi demam berdarah ini merupakan penyakit menular yang masih menjadi salah satu masalah kesehatan masyarakat di Indonesia. Dan dalam program Indonesia Sehat, kesehatan masyarakat mempunyai indikator yang mana kesehatan masyarakat adalah indikator itu adalah terbebasnya dari satu kejadian luar biasa dari DBD itu sendiri. Yang mana DBD juga dikenal dengan dengue hemorrhagic fever atau DHF. Nah, apa sih DBD itu? Ternyata penyakit demam berdarah dengue atau dengue hemorrhagic fever atau DHF adalah penyakit yang disebabkan oleh virus dengue yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Nah, sedangkan DBD itu sendiri ditandai dengan 4 manifestasi klinis, yang mana DBD biasa ditandai dengan demam tinggi, terus perdarahan, juga hepatomegali, dan kegagalan sirkulasi. Nah, bagaimana sih epidemiologi DBD di Indonesia? Epidemiologi dengue itu sendiri pertama kali di Asia ditemukan pada tahun 1779 dan pertama kali muncul di Indonesia, terjadi di Indonesia, yaitu terjadi di Surabaya pada tahun 1968. Dan di Indonesia sendiri ditemukan di 200 kota dan juga di provinsi yang telah menjadi KLB atau kejadian luar biasa akibat demam berdarah dengue. Nah, epidemiologi dengue itu disebabkan oleh 3 faktor utama, yang mana di epidemiologi ada 3 faktor yang mempengaruhi suatu penyakit, yaitu faktor host, agen, dan juga faktor lingkungan. Nah, DBD itu sendiri yang menjadi faktor utama, yaitu yang mana faktor agennya adalah virus dengue yang menular melalui vektor nyamuk, dan sedangkan faktor lingkungannya adalah berupa kondisi geografis, wilayahnya seperti ketinggian dan permukaan laut, curah hujan, angin, kelembapan, serta musim atau iklim. Juga host alami DBD adalah manusia, sedangkan agennya adalah virus dengue yang termasuk ke dalam famili Flavridae dan genus Flavirus yang terdiri dari 4 serotipoid atau dalam WHO membaginya menjadi 4 derajat, yang mana 4 derajatnya adalah DEN 1, DEN 2, DEN 3, DEN 4, atau derajat 1, derajat 2, derajat 3, dan derajat 4. Nah, derajat 1 itu sendiri yaitu yang mana demam, gejala DBD-nya itu demam disertai gejala tidak khas,
yang mana demamnya satu-satunya manifestasi perdarahan yang mana harus diuji gitu. Diujinya dengan tourniquet positif. Sedangkan derajat 2 atau DEN 2 yaitu derajat yang disertai perdarahan spontan di kulit dan atau perdarahan lain, biasanya muncul bintik-bintik merah pada kulit. Nah, derajat ketiga atau DEN 3 itu ditemukan kegagalan sirkulasi, yaitu nadi mulai cepat dan biasa juga lembut, tekanan nadi menurun menjadi 20 HMHG atau hipotensi disertai kulit yang dingin, lembab, dan penderita menjadi gelisah. Dan yang keempat dan 4 atau derajat 4, renjatan berat dengan nadi yang tidak teraba dan tekanan darah yang tidak dapat diukur. Adapun etiologi pada DBD sendiri yaitu yang mana penyebabnya, tadi saya katakan bahwa penyebabnya disebabkan oleh virus dengue termasuk arthropod-borne virus, yang mana faktor utama DBD itu yaitu nyamuk Aedes aegypti, yang mana biasanya nyamuk Aedes aegypti ini berada di daerah perkotaan. Sedangkan yang berada di daerah pedesaan ialah Aedes albopictus. Nah, bagaimana sih ciri-ciri dari nyamuk DBD itu sendiri? Nah, yang pertama, badan kecil, berwarna hitam dengan bintik-bintik putih, juga hidup di dalam dan di sekitar rumah. Biasanya menggigit dan menghisap darah pada siang hari. Juga senang hinggap pada pakaian yang bergantung di dalam kamar, serta bersarang dan bertelur di genangan air jernih di dalam kolam atau di sekitaran rumah yang intinya bukan got atau comberan. Nah, juga di dalam rumah biasanya nyamuk Aedes aegypti itu sendiri suka pada bak mandi, tempayan, vas bunga, tempat minum burung. Pokoknya dia senangnya di genangan-genangan air yang jarang dikuras. Bagaimana sih siklus nyamuk Aedes aegypti itu sendiri? Ternyata nyamuk DBD itu sendiri hidup dalam 4 tahapan. Bisa kita lihat pada layar yang sudah saya share, yang mana siklusnya itu sendiri bertelur, yang mana telurnya ini bisa 1 sampai 2 hari. Lalu berubah menjadi jentik nyamuk, yang mana jentik nyamuk ini akan berubah menjadi kepompong selama 5 sampai 7 hari. Lalu kepompong itu sendiri akan berubah menjadi nyamuk utuh dalam 1 sampai 2 hari. Nah, bagaimana penularan DBD itu sendiri? Ternyata penularan virus dengue itu terjadi melalui gigitan nyamuk yang termasuk subjenius Stegmoya, yaitu nyamuk Aedes aegypti AE. Jadi DBD itu mempunyai vektor primer dan juga vektor sekunder, yang mana vektor primernya itu yaitu tadi Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Nah, sedangkan yang menjadi vektor sekundernya adalah Aedes scutellaris serta Aedes finlaya atau Aedes niveus yang mana berperan sebagai vektor sekunder. Nah, bisa kita lihat pada gambar ini yang mana ditularkan melalui gigitan nyamuk yang infektif, terutama Aedes aegypti. Spesies nyamuk ini menggigit pada siang hari. Terus tidak ditularkan langsung dari orang ke orang, namun ditularkan dari nyamuk ke manusia. Nah, penularan virus ini terjadi saat nyamuk menggigit dan menghisap darah manusia, yang mana saat nyamuk Aedes aegypti atau nyamuk Aedes albopictus ini menggigit, air liur nyamuk akan menularkan virus kepada orang yang telah digigit nyamuk, yang telah digigit nyamuk. Lalu bagaimana sih diagnosis dari DBD itu sendiri? Nah, jadi menurut WHO 2014, kriteria
diagnosis yang telah dipublikasikan oleh WHO, ada kriteria klinis dan juga ada kriteria laboratorium, yang mana kriteria klinis ini yaitu demam tinggi yang berlangsung selama 2-7 hari tanpa sebab yang jelas. Yang kedua, adanya perdarahan mikro yang ditandai dengan ini harus dites dulu. Terus perdarahan pada mukosa, perdarahan pada gusi, serta hematemesis melena, yang mana tadi disertai dengan perdarahan. Yang ketiga itu ada pembesaran hati. Yang keempat, nadi menjadi cepat. Terus perfusi jaringan menjadi buruk, ditambah dengan nadi yang melemah dan tekanan juga yang menjadi menurun, dengan akral dingin dan atau tampak gelisah. Jadi biasa penderita DBD itu sendiri dingin dan juga menjadi gelisah. Lalu adapun kriteria laboratoriumnya yaitu trombositopeni yang 1000 atau kurang dari 1000. Terus hemokonsentrasi yang terlihat pada peningkatan hematokrit. Hematokrit ini biasa mengambil sampel darah untuk diuji berapa kekurangan, misalnya dia kekurangan cairan atau kekurangan vitamin apa. Nah, bagaimana sih pencegahan dari DBD itu sendiri? Jadi ada dua, yaitu fase pre-patogenesis dan fase patogenesis. Yang mana fase pre-patogenesis ini pencegahan primer yang pencegahan perkembangan awal penyakitnya bagaimana. Jadi bisa dilakukan dari promosi kesehatan seperti penyuluhan, survei jentik, surveillance kasus, serta perlindungan umum dan spesifik, yang mana pemberantasan berbasis lingkungan, pengendalian vektor, dan lingkungan pemberantasan serangan nyamuk, yang mana biasa dilakukan gerakan 3M atau menguras, menutup, membilas, menguras, menutup. Terus dilakukan juga fogging. Nah, adapun pencegahan patogenesisnya ini ada pencegahan sekunder dan juga pencegahan tersier. Yang mana pencegahan sekunder adalah deteksi awal keberadaan penyakit untuk mengurangi tingkat keparahan dan komplikasi. Dibagi menjadi dua, yaitu diagnosis awal dan perawatan yang tepat waktu. Terus pembatasan ketidakmampuan, yang mana diagnosis awalnya yaitu penemuan pertolongan dan pelaporan penderita, pemberian obat penurunan panas, larutan oralit, teh manis, sirup, dan jus buah, yang penyelidikannya dilakukan melalui penyelidikan epidemiologinya itu melakukan diagnosis klinis dan laboratorium. Adapun pencegahan tersiernya adalah rehabilitasi, yang mana bisa dilakukan transfusi darah, penanggulan wabah seperti stratifikasi daerah yang rawan DBD, terus menemukan dan memusnahkan vektor penyebab DBD, dan yang ketiga yaitu taburkan larvasida. Nah, jadi itulah tadi pemaparan tentang presentasi saya mengenai DBD. Nah, adapun kesimpulan yang bisa kita tarik dari pemaparan saya tadi yaitu yang mana penyakit DBD, demam berdarah, atau biasa juga disebut dengan dengue hemorrhagic fever atau DHF, adalah penyakit yang disebabkan oleh virus dengue yang ditularkan melalui gigitan nyamuk, biasanya gigitan nyamuk Aedes aegypti, dan juga biasa ditularkan dari nyamuk Aedes albopictus. Nah, namun pada saat ini obat dan vaksin demam berdarah dengue itu sendiri sampai saat ini belum tersedia, yang mana hanya dilakukan pengobatannya yang dilakukan hanya untuk mengurangi gejala sakit dan mengurangi resiko yang mematikan. Nah, sekian dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Nun wal qalami wa ma yasturun. Summa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.